Shalom semuanya. Semua diberkati Tuhan mengawali bulan Juni ya. Kita udah masuk bulan Juni hari ini. Artinya kita dan di mana-mana saya dengar ada ibadah atau katakan KKR pencurahan Roh Kudus ya. Hari ini hari ke-10 hari Pentakosta. Kalau dihitung dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 26 ya. Hari ini percis ya, itu hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu kan hari ke-50. Artinya di saat hari ke-50 Kisah Para Rasul pernah mencatat bahwa perjanjian Tuhan itu digenapi dan 120 orang, mungkin lebih, tapi Alkitab katakan 120 orang di loteng di Yerusalem, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan sebagian besar gereja-gereja di akhir zaman ini mengharapkan pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Kalau Anda tanya kepada saya apakah itu kita perlu dapatkan, ya perlu ya, pencurahan Roh Kudus itu perlu. Dan kenapa kita tidak buat, ya kita hari ini ada ibadah gitu ya. Jadi Anda tidak doa 10 hari dari tanggal 26 sampai hari ini tidak masalah. Tetapi Roh Kudus akan selalu memenuhi setiap orang yang punya kerinduan. Ya, jadi Bapak Ibu punya kerinduan pasti didapatkannya. Baik Pak Bu, saya mau berdoa buat yang kali pertama hadir di tempat ini. Selamat datang Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Tentu bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pak Bu, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami ingin topang dalam doa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Itulah sebabnya Bapak Ibu boleh tuliskan. Jadi selamat untuk Anda yang dibaptis kemarin dan hari ini juga ada baptisan. Jadi 2022 kita selesaikan NIP kemarin ya. Hampir 100 ya kurang lebih yang mengikutinya. Tuhan sedang berperkara di tengah-tengah kita. Hari Sabtu lalu Tuhan bicara sama saya dan saya melihat langit itu terbuka seperti kalau Anda orang yang suka baca-baca ilmu sains itu bahwa ada black hole, tapi saya tidak lihat black hole, tapi saya lihat divine ya. Divine artinya satu hole keilahian itu terbuka. Ada begitu banyak orang itu, saya pikir akan rapture, pengangkatan, rupanya bukan rapture, tetapi terjadi sebuah lawatan yang luar biasa. Dan tiba-tiba saya katakan akan terjadi transformasi besar. Ya, apakah untuk gereja kita? Rupanya pagi tadi saya dapat konfirmasi dari Tuhan, dunia, Tuhan akan melawat sekali lagi di akhir zaman ini. Ada apa saya tidak tahu, tapi Tuhan akan melawat dunia ini dengan cara yang luar biasa. Di mana tempat yang akan dilawat? Nah, hari ini saya mempunyai kabar baik, firman yang akan sampaikan buat Anda yang hadir pagi hari ini dan nanti sore. Apa yang akan terjadi pada orang yang dilawat Tuhan. Jadi akan muncul revivalis baru. Jadi tidak lagi berpusat kepada satu manusia, satu figur, tetapi merata. Ya, merata artinya nanti akan terjadi sebuah pemutarbalikan. Ya, supaya akan terjadi keselamatan yang lebih besar. Ya, ada nyanyian ya. Apa itu, ada keselamatan besar di akhir zaman. Lagu itu sudah lama ya, saya lupa itu lagunya ya, tapi nyanyian itu masih teriang-yang itu. Ada gitu ya. Gimana nyanyi ya? Itu dia lagunya. Gideon biasa mimpin pujian, dia mengerti itu. Baik Pak, hari ini kita mau kalau praise and worship mengerti, boleh siapkan nanti kita nyanyi lagu ini, ya. Nah, untuk Anda yang tidak hadir di sini, yang ada di rumah, khususnya buat Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah sakit, sempat mengikuti channel ini, ada beberapa hal tadi Tuhan sampaikan buat saya untuk menyembuhkan mereka yang butuh pertolongan Tuhan. Lepas ibadah ini saya mau berdoa pencurahan Roh Kudus. Bilang wow gitu dong. Ada pencurahan Roh Kudus, wow. Itu mesti tunggu Pastor Daryl baru Anda bisa wow. Pastor Daryl sudah bersama Bapa di surga. Sekarang yang adalah Pastor Markus di sini. Baik Bambu, hari ini kita mau sama-sama untuk melihat
ayat firman Tuhan sehubungan dengan pencurahan Roh Kudus juga, ya. Saya tidak mempersiapkan, tapi Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan ini. Setelah saya dengar kemarin beberapa sahabat saya sibuk mempersiapkan untuk pencurahan Roh Kudus kemarin dan hari ini. Rupanya memang ya hari ini, ya hari Pentakosta, kalau dihitung 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus, itu Penta itu adalah 50. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 saya akan bacakan buat Bapak Ibu, tolong diperhatikan. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6, sekali lagi 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Anda perhatikan, saya akan membacakan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Ayat ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Itu satu pengulangan dan penegasan. Ini luar biasa firman Tuhan dikatakan. Saya langsung ke ayat 8 dulu. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat yang ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ketika kita baca, biasalah ya ayat ini, tapi waktu saya membaca ada sesuatu yang menarik untuk saya sharekan. Apa itu? Kalau kita simak ayat-ayat yang kita baca ini, ada 3 hal penting. Yang pertama, Alkitab katakan apa? Yang pertama adalah aku menanam, Apolos menyiram. Dan Alkitab menegaskan bahwa yang menanam sama yang menyiram sama aja ya. Tetapi lebih daripada itu dia bilang yang menanam yang menyiram akan dapat upah. Oke, saya kira nggak terlalu saya buka membahas yang ini dulu. Tetapi yang sangat amat penting, ada 2 hal yang sangat pokok di sini. Dikatakan bahwa yang terutama apa? Dikatakan yang terutama adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Dan yang ketiga, kamu adalah ladang Allah. 3 hal. Pertama, menyiram dan menanam dan menyiram. Sekali lagi, yang pertama adalah yang pertama adalah menanam dan menyiram. Itu satu. Yang kedua, Allah yang memberi pertumbuhan. Itu yang penting, yang utama. Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang ketiga, kamulah adalah ladangnya. Jadi waktu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, itu sebenarnya sedang berbicara kepada jemaat. Itu berbicara tentang pada masa itu memang ada terjadi sebuah konflik antara siapa Rasul Paulus, siapa Apolos. Tapi saya tidak mau bahas ini. Kita tidak bahas secara teologisnya, arahnya apa. Tapi saya mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan bicara sama saya lewat ayat ini. Apa itu menanam dan apa itu menyiram. Dan kata Tuhan memberi pertumbuhan itu menjadi kata kunci yang nanti ada banyak saya bicara di sini. Yang dimaksudkan dalam ayat ini yang saya perlu sampaikan apa maksud Tuhan lewat ayat ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang menjadi fokus kita sebenarnya di sini adalah kamu adalah ladangnya. Sekali lagi, kamu adalah ladangnya. Boleh bilang sama kiri kananmu, rupanya kamu ladangnya loh. Apa itu ladang? Buat Anda yang tinggal di pedesaan mengerti namanya peladang. Kita beladang. Tapi ini hanya merupakan sebuah perumpamaan, Pak Bu. Ini sebuah analogi Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus. Karena cara ini seringkali digunakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita lihat pada saat waktu Tuhan Yesus mengajar pada murid-muridnya, dia katakan, kerajaan Allah seumpama orang yang menabur. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah seumpama orang yang menabur. Itu ada di dalam kitab Matius, Lukas. Ya, saat waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ya. Nah,
Hal tersebutlah Tuhan katakan kerajaan Allah seumpama orang menabur. Berarti Tuhan berulang-ulang kali menjelaskan kepada kita tentang kerajaan Allah. Dan ada kaitan dengan hari ini, yaitu hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian dia curahkan Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan, itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan hari ini ayat ini dibacakan di mana-mana. Pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kamu akan terima kuasa manakala Roh Kudus turun atas kamu. Saya pagi tadi baca terus perikop ini. Maksudnya apa? Dan ayat ini memang betul, kamu akan terima kuasa manakala Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Kalau saya menggunakan bahasa yang sederhana, kamu akan berfungsi sebagai bagian dari kerajaan Allah. Kalau bahasa saya gini, udahlah, lu jangan banyak nanya kerajaan Allah. Yang penting lu berfungsi lah, kira-kira gitu bahasa saya. Jadi kenapa? Karena pada masa itu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan bicara tentang apa? Tuhan sedang bicara tentang pemulihan kerajaannya selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Berarti serius di tengah kerajaan Allah. Sebelum dia naik, sebelum dia mati, dia ngajarkan tentang perumpamaan kerajaan Allah seumpama penabur. Ya, berarti berulang-ulang kali Tuhan mengajar tentang kerajaan Allah. Bahkan kalau kita lihat Alkitab, saat kali pertama Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan, dan dia membuka kalimat, bertobatlah. Rupanya persoalan manusia di sini adalah persoalan hidupnya diserongkan, hidupnya tersesatkan. Maka perlu bertobat, perlu kembali gitu loh. Ya, datangnya Tuhan Yesus itu membuat sebuah pemutarbalikan. Jalan orang yang salah dikembalikan pada jalan yang benar. Maka disebut dialah jalan dan benar dan hidup. Supaya jalannya kepada Allah. Tapi kalimat itu kata, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang ketiga, percayalah kepada Injil. Itu kalimat pertama Tuhan Yesus memberitakan Injil. Ya, itu dicatat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Kemarin saya sebut Kejadian pasal 13:26, ada yang tanya saya, kok tidak ada ya Pak Pendeta Ishak di situ menabur kaya sebagai kaya. Oh, terbalik rupanya saya sebutnya. Mestinya 26:13 ya. Kaya sebagai kaya gitu ya. Jadi operator nanti bantu saya perbaiki kalau memang itu tidak ada ya. Tapi dicari langsung gitu ya. Supaya jemaat dapat diberkati gitu. Tapi ada yang pintar juga, dia bilang mungkin terbalik kali, dia putar balik benar gitu ya. Jadi Kejadian pasal 2, minggu lalu kan saya khotbah tentang turunan Abraham itu salah satu adalah Ishak ya. Dalam kondisi krisis yang menabur, dan Alkitab katakan dia menuai kaya, sangat amat kaya, hanya itu saja ya. Maka Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12-13 itu. Oke, nah ayat ini benar ya, karena saya tadi dibukakan juga kalau tidak salah. Markus pasal pertama ayat 15 itu. Kali pertama Tuhan bicara tentang kerajaan Allah. Dan sampai pada di pengajaran Tuhan Yesus yang perjalanan 3,5 tahun, dia terus berbicara tentang kerajaan Allah. Sampai pada akhir, sampai dia telah disalibkan dan dia bangkit, kemudian dia luangkan waktu selama 40 hari, itu bicara tentang kerajaan Allah. Dari Kisah 1, ayat 1, 2, 3, dia bicara kerajaan Allah. Lalu di situ dia kunci katakan apa? Bahwa kamu jangan kemana-mana dulu. Nanti ya janji Allah akan digenapi. Ini janji Allah digenapi apa? Kamu akan menerima Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat ayat 6 dan ayat ke-7, murid-muridnya gak sabaran. Bilakah Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Yang dipikirkan tentang apa? Yang dipikirkan tentang hal-hal yang kecil. Saya kadang-kadang berpikir gitu. Kalau hari ini ada jemaat Tuhan berpikir tentang egonya sendiri, berpikir tentang kebutuhannya, saya pikir wajar-wajar saja ya.
Nah, waktu Tuhan Yesus murid-muridnya selama 3,5 tahun melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan mujizatnya, dia masih bertanya kapan memulihkan negara kami, kira-kira gitu loh. Kan urusan cuma negara sendiri kan. Kalau Tuhan bicara tentang kerajaan, pikir wah kerajaan berarti negara kami. Kenapa negaranya perlu dipulihkan? Karena masa itu Israel belum punya negara, belum punya kerajaan, belum merdeka. Udah lama mereka mengalami sebuah kondisi ya dijajah terus. Jadi rindu dong merdeka gitu loh. Dia tanya pada Tuhan, kapan? Rupanya isunya bukan kerajaan Israel yang dipulihkan. Isunya adalah kerajaan Allah yang harus hadir. Nah, kalau bicara kerajaan Allah, masa sih cuma untuk bangsa Israel? Kalau Allah yang disembahkan orang Israel hanya untuk orang Israel, Allahnya kecil dong. Buktinya sampai hari ini bangsa Israel tidak lebih dari 20 juta. Kalau tidak salah masih 15 jutaan. Jakarta lebih banyak penduduknya saya kira ya. Nah, kalau Allah cuma hanya bangsa Israel, dia kecil sekali. Nah, rupanya cara berpikir Tuhan dengan murid orang Yahudi itu berbeda. Atau muridnya ya, bukan hanya orang Yahudi. Ini muridnya, ini berbeda. Nah, ini juga menggambarkan orang Kristen cara berpikir kita dengan Allah itu kecenderungan juga tidak sama. Kita akan terlalu memikirkan kapan aku dapat. Kalau hari ini semua bangsa orang Kristen di mana-mana menantikan pencurahan Roh Kudus, ya tidak salah. Memang begitulah manusia. Padahal Roh Kudus itu sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Ya, cara gimana? Nah, ini nih pembukanya. Ini saya khotbah hari ini untuk membukakan buat kita orang percaya bagaimana kita ngalami Roh Kudus itu senantiasa. Dan pagi dan sore itu ada 2 sesi ya, konfirmasi. Kemarin Sabtu Tuhan bicara sama saya tentang bahwa Tuhan akan membangkitkan revivalist itu. Jadi itu intinya buat Bapak Ibu tahu. Nah, Tuhan katakan bahwa perumpamaan tentang kerajaan Allah itu seumpama berdiri tabur. Apa itu ya? Coba kita lihat di dalam, saya coba ajak Bapak Ibu lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8. Ini tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ya. Tapi di sini saya mau ajak Bapak Ibu melihat tentang yang menanam dan yang menabur. Lukas pasal 8 ayat 8 berkata seperti ini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Satu ayat ini kalau kita bacakan panjang tuh tentang perumpamaan kerajaan Allah ya. Lalu langsung saya lompat ke ayat yang ke-8. Maksudnya apa sih itu? Ayat yang ke-15 berkata begini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunannya. Kalau kita bicara kitab sinoptisnya di Matius, itu dikatakan yang dimaksudkan ladang atau hati yang baik itu ladang. Hati yang baik itu apa? Ladang itu hati yang baik. Tadi kata apa? Kamu adalah ladangnya, berarti hati yang baik. Kalau di sini dikata hati yang baik itu adalah firman Tuhan disimpan. Lukas agak sedikit berbeda cara tulisnya. Karena Lukas juga berkata begini, barang siapa yang mendengar dan memelihara, berbahagialah. Ya kan, Anda pernah baca di kitab Lukas ya. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya, maka dia adalah orang yang berbahagia. Kata bahagia ini adalah sifat, tetapi sebenarnya efek dari apa? Dari firman Tuhan yang bertumbuh. Bertumbuh seringkali kita komplain ya, kita klaim 330 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sebenarnya ini menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan. Oke. Kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, pertumbuhan 30, 60, 100 itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Yang terutama Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ya, bagaimana Tuhan bisa memberikan pertumbuhan
ketika benih itu ditabur di ladang yang baik atau tanah yang baik. Tanah yang baik adalah hati yang menyimpan firman Tuhan. Dalam kitab Lukas. Tapi di dalam kitab Matius dikatakan mereka yang mendengar dan mengerti. Itu dikatakan ladang. Akan tetapi yang menjadi tugas Anda dan saya sekarang bukan soal siapa yang memberi pertumbuhan dan ladangnya, tetapi yang menyiramnya. Siapa yang menyiram? Apa yang disiram? Apa yang ditanam dan apa yang disiram sehingga bisa mendapatkan pertumbuhan. Dan di sini dikatakan bahwa bukan yang menanam atau yang menyiram tapi Tuhan. Tetapi Apolos yang dikatakan apa? Apolos dan Rasul Paulus, dua orang ini. Ketika kita membaca ayat ini bicara tentang Apolos dan Paulus, Tuhan bicara sama saya. Bahwa yang menanam sama yang menyiram supaya terjadi pertumbuhan dalam diri kamu adalah diri kamu. Kita tidak bisa cari Apolos, kita tidak bisa cari Rasul Paulus, tapi kita bisa temukan diri kita. Dan apa yang disiram, apa yang ditanam dan apa yang disiram. Alkitab katakan apa? Perumpamaan tentang penabur itu adalah benih adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditabur dalam hati yang baik adalah hati yang baik adalah mereka yang mengerti. Kalau saya boleh ambil sebuah bahasa yang juga ditulis di dalam Alkitab, kata mengerti itu melibatkan akal budi. Bukankah di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 Alkitab bilang apa di situ? Ibrani pasal 8 ayat 10, seringkali saya mengutip ayat ini untuk kita semua. Di situ dikata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Apa yang dijanjikan? Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Kata menaruh ini berarti apa? Akal budi dapat dimengerti. Kata dapat dimengerti dapat dikelola oleh akal dan budinya. Make sense dengan kitab Matius. Orang yang mengerti firman Allah, maka firman yang ditaruh di dalam akal budinya, artinya dimengerti firman Allah, melabur kemana? Ke dalam hati. Dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Wih, luar biasa. Walaupun bahasanya seperti ini, kalau Bapak Ibu mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini, kita akan dapat sesuatu. Jadi dimengerti oleh akal kita, maka itulah masuk ke dalam hati. Itulah tanah yang baik, itulah hati yang subur. Lalu apa yang terjadi? Allah memberi apa? Pertumbuhan. Tuh, gimana cara Allah berpertumbuhan? Maka aku akan menjadi apa? Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pak Bu, maka saya katakan kepada kita semua hari-hari ini, saya terus mendorong buat kita itu perlu baca kitab. Kalau zaman dulu gerakan karismatik ada satu istilah yang mungkin tidak boleh kita pakai. Baca saja itu Alkitab. Tidak perlu tahu ngerti atau tidak ngerti. Yang penting baca. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ditanya, udah berapa kali baca tahun ini? 2 kali baca. Kejadian sampai Wahyu. Salah. Kalau nggak ngerti nggak dapat apa-apa. Sama saja kita baca koran. Beberapa waktu ini saya selalu tekankan kepada kita semua. Bukan soal berapa banyak kamu baca. Tapi mengertikah engkau soal firman Tuhan itu?
Pernah baca firman Tuhan berkata begini kepada seorang hambanya yang dipakai Tuhan. Gerakan kenabian pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Ketika di masa kecilnya dia diterima di bait Allah. Lalu saat-saat waktu mau tidur, Tuhan berbicara sama dia. Waktu Tuhan berbicara, dia bukan datang kepada Tuhan, bukan diskusi, bukan hubungan keintiman sama Tuhan, tapi dia datang kepada mentornya. Apakah Bapak memanggil aku? Dan mentornya bingung, kapan aku panggil kamu? Tidak, nak, tidur saja lagi. Dan itu berulang-ulang kali. Sampai mentornya, oh iya, jangan-jangan Tuhan sedang berbicara sama dia. Bilang saja sama Tuhan, ini aku, bicaralah gitu. Berarti itu firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan? Yang dikatakan mentor itu. Kenapa pada saat kali pertama, kali dua, kali tiga Tuhan bicara sama dia tidak bisa merespon. Karena Alkitab saya mengatakan bahwa dia belum pernah diajar. Dia belum pernah terima firman Tuhan. Dia belum pernah terima perkataan Tuhan itu sendiri. Nabi siapa ini? Nabi siapa? Nabi Samuel. Kalau baca kitab Samuel pasal yang 1 Samuel pasal yang ketiga, ya di situ kamu akan ketemukan kisah ini yang saya ceritakan. Alkitab katakan Samuel belum pernah diajar firman Tuhan. Artinya belum pernah diajarkan kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan itu bersifat kata ganti daripada benda. Itu material. Maka itu materi. Keilahian Allah, ya, pikiran Allah yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, pikiran perasaan Allah setelah isi hati Allah diperkatakan itu jadi material, menjadi benda, menjadi materi. Tertulis dalam Alkitab. Nah ini belum pernah dikasih tahu, maka tidak menjadi algoritma. Pada saat waktu Tuhan bicara, sensori actuity-nya, indrawi manusianya nggak bisa nangkep. Yang dia bisa nangkep adalah mentornya dia. Maka saat waktu Eli katakan, tidur saja, bilang sama dia nanti, saya siap mendengar. Nah, dan perkataan-perkataan itu merupakan apa? Membuka, menyampaikan sesuatu yang bisa dimengerti oleh si Samuel itu. Bahwa nanti kalau ada suara itu, bilang sama Bapak Allah, Yahweh, ngomong saja, aku siap dengar. Dan saat waktu Tuhan bicara, langsung dia dengar. Nah, kalau dia dengar, artinya dia mengerti. Dia mengerti, dia bertumbuh. Berapa kali lipat? Sesuai firman Tuhan itu sendiri. Mau 30, 60, terus itu kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada daulat Allah memberikan pertumbuhan. Bukan soal firmannya, tetapi soal mengerti atau tidaknya. Bisa dimengerti? Saya sampaikan ini pada kita semua. Nah, yang terpenting buat kita adalah sekarang apa? Menanam firman Tuhan itu dimengerti. Ketika dimengerti, tertulis dalam hati, disiram. Wah, ini sesuatu yang harus kita pahami. Kata disiram di sini ada hubungan dengan aku adalah Allahmu, kamu adalah umatku. Coba kita sama-sama merenung. Kalau batin kita, hati kita ada firman karena dimengerti, ketika kita mengerti seperti Samuel tiba-tiba, ada Allah, ada Yahweh. Bisa ngeri ya? Tadinya dia nggak tahu bahwa ada Yahweh datang ngomong sama dia. Ketika Samuel ngomong sama dia, ketika Eli katakan, nanti kalau ada suara, bilang saja, Bapak bicaralah, aku ini hambamu. Dan tiba-tiba Yahweh buat dia tahu. Waktu Yahweh ngomong sama dia langsung bilang, ya Tuhan, akulah umatmu. Nah, ketemu nggak dengan Ibrani tadi itu? Ketika engkau mengerti firman Tuhan, tertulis dalam hatimu, Allah hadir bukan sekitar kita, terlalu jauh. Nanti malam kita bahas lebih detail. Ini terlalu jauh. Kalau masih sekitar kita,
Seringkali kita lupa tugas kita. Tapi kalau di dalam hati kita menyala, pernah baca nggak tuh? Ada 2 orang yang kecewa, tanda kutip, ya, putus asa mengikuti Tuhan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, naik ke surga, ya, amsyong deh, liau, pulang kampung lagi. Siapa dia? Yang jelas bukan Sukardi, bukan Happy juga bukan saya. Siapa dia? Sakius. Ya, Kleopas. Saking putus asanya dia jalan kembali ke kampung, ke Emmaus. Terus di tengah jalan datang tuh firman Tuhan. Dia nggak nge tuh firman Tuhan. Dia nggak nge gitu. Ngerti ya, nggak nge tuh maksudnya dia nggak tahu. Dia ngomong jalan aja. Sampai satu ketika Tuhan buka mata imannya, mata batinnya. Akal budi terbuka. Baru mereka ngeh. Oh, pantes. Dari tadi hati saya bergelora. Rupanya Allah ada dalam sini. Bukan di sana. Jadi ini menjadi kalimat kunci buat kita semua, Pak Bu. Jadi Ibrani katakan, jikalau firman Tuhan dalam hatimu, Allah itu bukan lagi yang jauh. Allah itu dekat. Maka tugas Anda dan saya bagaimana? Kata siram itu loh, kita mau di sini. Ayo kita lihat, ada satu peristiwa yang luar biasa Alkitab. Tuhan ngajarin saya jadi bingung. Tuhan kenapa sih khotbah begini ya? Saya berdoa, agak sedikit out of context kalau teologianya. Ini khotbahnya sudah sangat rasuli, ya, sangat rasuli sekali. Ini profetik benar-benar, tapi tidak keluar dari firman Tuhan. Bahasa-bahasa Tuhan itu Tuhan bicara, lalu saya sampaikan. Dan saya berharap ini terjadi pada kita semua hari ini, pagi sore ini. Sebab seluruh ibadah harusnya begitu. Saya tadi orang merasakan bahwa gerakan Roh Kudus itu seperti Kleopas rasakan gelora. Mungkin ini bukan gelora cinta. Gelora keilahian Allah, hadirat Allah itu dari sorga itu terbuka dan terasa sekali dalam hati. Itu batin kita, itu bait Allah yang sesungguhnya. Coba kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-9 saya ajak Anda untuk membacanya. 1 Raja-Raja 8 pasal 8 ayat yang ke-9 saya bacakan buat Bapak Ibu. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Yaitu loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir, tanah Mesir. Ini loh yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani mengutip firman yang disampaikan oleh Yeremia saat waktu bangsa Israel mengalami keruntuhan, bait Allah telah diruntuhkan oleh Nebukadnezar, bahwa seluruh perkakasnya sudah tidak ada lagi dan mereka mengalami sebuah kondisi yang tidak baik karena tidak ada penyembahan lagi. Lalu Yeremia datang kepada bangsa Israel, nanti akan kuberikan perjanjian yang baru. Kalau percis tulisan yang dikatakan kitab Ibrani pasal 8 ayat 10 itu yang ada dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 32 33 itu sama sekali. Tuhan bicara tentang apa? Perjanjian baru. Perjanjian lama yang ini, perjanjian lama Salomo ya meneruskan apa yang dikerjakan oleh bapaknya itu Daud. Bagaimana Daud itu bisa menari-nari sampai melompat-lompat, tanda kutip, bahkan Alkitab kalian mungkin panas atau apa saya tidak tahu. Dia buka baju dan istrinya bilang menjijikkan sekali raja lompat-lompat. Tetapi tulisannya memang seperti itu. Kalau saya menggunakan tulisan aslinya, ya istrinya ya Mika itu sampai mati dia enggak, kandungannya tertutup, tak melahirkan. Kalau kita memandang Allah dengan logika kita yang negatif,
Jangan-jangan kita akan kena masalah sampai seumur hidup kita nggak mengalami berkat. Karena kita menolak, tertolak juga ya. Tetapi Daud tidak mempersoalkan. Karena ada gelora kasih di dalam. Dia melompat-lompat memuji Tuhan. Kenapa? Ada keilahian Allah yang hadir di tengah-tengah dia. Lantaran karena tabut itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tabut ini telah memberikan buah reaksi ilahi. Ini kalau saya menggunakan bahasa saya, Alkitab mencatat bahwa tabut Allah itu yang ditaruh oleh Musa dari Gunung Horeb itu adalah tulisan perjanjian. 10 perjanjian, ya, 10 hukum itu. Kemudian itu yang dibawa oleh bangsa Israel mengalami sebuah kemegahan. Terjadi kemenangan demi kemenangan. Dan kemudian barang ini pernah dirampas. Ketika Daud jadi raja, dia tahu bahwa raja tidak ada penyembahan, tidak akan jalan. Kerajaan kehidupan tanpa ada kerajaan Allah tidak akan mungkin. Maka dia pergi bawa balik. Di saat dia bawa balik, tiba-tiba di tengah jalan salah satu pengusungnya namanya Uria itu melihat apa itu? Pekakas yang ada di tabut itu tergelincir. Dia coba pegang dan mati. Wah, Musa ketakutan. Ini dalam satu sisi, tabut Allah bisa seperti itu. Ya, padahal itu ya mujizat. Ya. Kalau ada orang yang kena hukuman Tuhan mati, harus lihatnya itu sisi, bukan di sisi negatifnya, dia positifnya. Ya, kita nggak boleh rasain lo langgar Tuhan, bukan. Artinya memang Tuhan itu nyata. Jangan coba-coba berurusan dengan namanya perintah Allah. Kalau kita berurusan dengan perintah Allah tidak tepati, ya ada banyak hal yang terjadi. Ini kan pernah terjadi pada Ananias dan Safira. Dia tidak mentepati apa yang sudah diiklankan, ya terjadilah seperti itu. Nah, lalu sama Daud ditaruh di rumahnya siapa? Obed-Edom. Ya kan? Barang Obed-Edom itu ketimpa duren runtuh dia. Dan Alkitab saya mencatatkan selama sekian lama dia diberkati. Ini perjanjiannya. Nah, Salomo mengerti. Ini benda lagi, ini barang adalah Allah di situ. Kemudian dia bawa pulang nih, ya kan? Dia bawa pulang. Tabut itu tidak ada apa-apa isinya, cuma hanya perjanjian Allah saja kata Alkitab. Ada tongkat Harun, ada roti, ada mana di situ. Dibawa pulang. Lalu terjadi di hari ke-10-nya. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Kata imam-imam itu berarti jumlahnya banyak. Sedangkan Alkitab saya mengatakan yang boleh memeluk, yang boleh menghampiri tabut itu cuman imam yang khusus. Imam besar. Itu pun 1 tahun 1 kali. Kalau imam-imam yang tidak dikenan oleh Tuhan, itu tabut hanya jadi benda apa itu? Benda antik gitu, museum itu. Ya. Maka mereka keluar dulu. Para imam itu keluar biar Allah yang beracara. Ini bagus sekali di NIP kita ajarkan. Harus ada tindakan namanya repent. Bro, anak kamu bagus. Kamu pun lihat nanti ya. Habis repent jadi apa dia? Ya, dia mundur dia. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Waktu mereka keluar menyelenggarakan kebaktian. Sama kayak kita begini, rame-rame mau menyembah Tuhan. Tapi mereka gak sanggup berdiri. Mereka tersungkur karena apa? Karena hadirat Allah yang gitu luar biasa. Apa sebab? Dan ini yang dikatakan perjanjian baru yang ditulis oleh Yeremia, yang dikutip oleh Ibrani. Kan kita nggak mungkin lagi pergi cari tabut ini gitu loh. Karena Alkitab itu sudah anulir, clear, nggak perlu cari lagi.
Berulang-ulang kali saya katakan, nggak perlu Anda buat tabu di sini. Kalau cuma hanya kiasan boleh-boleh aja, nggak salah toh. Tapi kalau disembah-sembah lagi jadi aneh kan? Padahal ini ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu dalam bentuk apa? Perkataan Tuhan yang ditulis oleh para penulis. Itu bentuk material, materi. Kamu bisa ngerti kalau Bung John bisa nulis karena Bung John ngerti. Saya ngomong gitu dia tulis, ini namanya materi. Kenapa dia ngerti? Karena saya ngomong. Saya dapatkan pewahyuan Tuhan, bahasa saya dengan Tuhan. Ini energi. Tapi begitu keluar dari mulut saya, ini sudah jadi materi. Walaupun itu bentuk tulisan. Kan dia ngerti, siapapun baca ngerti. Nah itu Alkitab. Dan itulah firman Tuhan yang tertulis. Tapi ingat, firman Tuhan itu asalnya dari roh. Roh itu pikiran perasaan Tuhan melekat. Bukan pada Alkitab, tapi di alam semesta ini. Pada saat waktu kamu mengerti ini, pikiran perasaan Allah melekat padamu, menyatu dengan pikiranmu. Hanya satu kita Pak Bu, hanya menyembah. Saya diingatkan Tuhan, 3 kali saya mengalami revival. Sejak saya jadi hamba Tuhan. Pertama itu di rumah dekat Taman Masa Depan itu. Dulu di Malaya. Samping saya kan ada Taman Masa Depan tuh. Terus kenapa Babe di situ? Terus sangat jadi sana dalam keadaan putus asa. Mau pengen pulang Jakarta. Saya udah berkali-kali pengen pulang Jakarta. Saya pikir berat banget melayani. Waktu saya lagi jalan-jalan di taman itu. Ada firman datang. Iman itu sekarang. Faith is now. Bukan akan datang. Iman itu sekarang bukan akan datang. Waktu saya di ke atas tiba-tiba langit itu kayak turun gitu. Berhenti sejenak gitu. Kok diam gitu. Aku pikir saya lagi pusing atau apa. Diam gitu, turun. Itu semua yang ada di langit-langit itu semua turun gitu. Saya merasa saya ada di awan-awan. Gak tahu berapa lama juga saya gak tahu. Saya jadi satu sisi saya ketakutan juga. Tapi belum punya pengalaman seperti itu. Waktu saya masuk ke ruangan, ke rumah. Itu almarhum Edi, dia lagi makan. Waktu dia lihat saya, ada apa kok Tony? Saya nggak tahu dia lihat apa kok. Tiba-tiba pertanyaannya bersatu heran. Saya, no, tidak ada apa-apa. Saya langsung lari ke kamar. Saya hanya menyembah. Oh rupanya seperti itu. Karena dia Allah, aku umatnya. Ya dia menyembah, itulah menyiram. Itu namanya menyiram kan? Saya mulai menyiram diri saya. Oh bahasa saya ada penyembahan Tuhan itu di kamar. Tanpa rasa saya udah berhenti, udah kurang lebih jam 1, jam 00 menjelang jam 1. Sudah nggak ada orang, sepi. Saya mulai pelan-pelan jalan keluar. Ya, saya takut nanti lihat orang lagi, dia tanya saya ada apa lagi gitu loh. Apa karena saya habis nangis, saya juga tidak tahu. Pokoknya sesuatu yang lain. Saya pergi ambil air di kulkas itu. Waktu saya ambil air kulkas itu, tiba-tiba terasa seperti pintu yang terbuka. Wah, anginnya kencang banget. Oh Tuhan, saya tahu Roh Kudus. Saya kenal banget pribadi Roh Kudus. Hampir saya gemetaran. Terus pagi-pagi saya diteleponin sama salah satu penatua kita. Dia enggak bisa khotbah, tolong gantiin. Anda bayangin, jam 9 ibadah, jam 8 dia kasih tahu enggak bisa. Saya mesti harus khotbah. Padahal saya lagi bergumul itu karena mabok demam panggung. Udah bingung mau khotbah apa selama ini. Waktu itu kan kita khotbah pakai ilmu kita sendiri. Udah kebingungan. Tapi pada saat itu dia bilang, saya enggak bisa hadir hari ini ya, tolong Anda ganti saya. Yes, oke. Dan itu kali pertama dikenal urapan kue tiaw kibas. Saya cuma cerita apa yang saya ngalami. Saya doain orang sampai saya pun udah capek. Dan dulu ada gemah, kalau tidak salah sampai ingat gemah. Sampai gemah, saya kipas-kipasin aja satu-satu tuh. Itu dilawat Tuhan. Itu kalau ada kesaksian Ibu Rombe itu yang saya belum pernah ngalamin yang namanya Tuhan hadir seperti itu. Dan itulah Pentakosta sesungguhnya. Dan itu yang terjadi pada siapa? Pada Salomo. Jadi terjadi kemuliaan Allah hadir, kenapa? Firman Tuhan itu dihargai. Maka itu dikatakan Rasul Paulus, kita bukan yang menyiram sama yang menanam. Artinya apa? Yang terpenting yang memberikan pertumbuhan.
Tetapi saya kembalikan, tanamnya apa, nyiramnya apa. Anda dan saya perlu nanam firman Tuhan, dimengerti, menyembah. Jadi Anda baca firman Tuhan itu bukan sekedar cuma lempang liwat. Coba dihayati. Dikecap. Kita apa? Kecaplah. Ini penyembah-penyembah ini pada present worship mesti ngerti kalau baca kitab Mazmur. Dia tidak lihatlah, kecap tidak. Tapi apa? Kecaplah. Ini nikmati dulu. Iya kan? Tapi kalau kita makan kue, lihat dulu ya. Baru kita makan kan? Betul nggak? Tadi Nyak tawarin bakcang. Bakcang lagi. Kue cang. Ya kami di Jakarta kue cang betul. Kalau di Pontianak memang kicang. Ya udahlah, yang penting ada cangnya ya. Ya lihat dulu. Nggak manis gitu. Tapi kita dikecap dulu. Dimakan dulu. Waktu kamu nikmati, kata firman Tuhan, maksudnya apa? Dihayati, tiba-tiba mata iman kamu lihat Tuhan itu bukan lagi pribadi yang jauh. Nah, itu revival saya yang kedua. Tahun 2002 itu. Bung John di sini. Saya ngalami lagi itu proses itu. Di 2002 saya merasa saya letih banget. Terus saya lagi nyembah, doa saya nggak boleh ditiru. Saya sudah merasa mau pulang Jakarta malu, mau tetap di sini juga rasa saya berat banget gitu ya. Saya mau pengen ke sorga aja, Tuhan angkat saya ke sorga. Waktu saya ngomong gitu firman Tuhannya saya kecap, saya nikmati. Dan tiba-tiba Tuhan itu bukan seakan-akan di depan saya. Waktu saya tersungkur ada baju dipakai jas, tak gitu. Oh itu yang saya tidak mau hilang. Karena sempat itu ketinggalan di Bukit Doa katanya. Gara-gara ada emas di belakangnya. Maka emasnya udah gak pakai lagi bajon. ya, itu saya rasa saya pakai baju. Terus saya bilang sama Gideon, kayaknya hari ini saya diurapi Tuhan cara beda deh. Itu hari Jumat masih ingat. Kita pelayanan Tuhan lawan orang-orang yang bukan orang karismatik. Rasa gak usah cerita. Hari Minggunya ketemu Bung John yang bimbing pujian. Terjadi lawatan. Itu yang kedua kali pengalaman. Dan yang ketiga Desember kemarin. Dan lawatan itu yang saya alami. Dan terjadilah kebanggaan rohani hari-hari kita lihat begitu banyak orang mengalami berkat yang bersaksi sama saya. Dan apa yang saya bagikan hari ini adalah hari Pentakosta. Biarlah roh yang sama di 2000 tahun lalu. Roh yang sama buat gereja mengalami pertumbuhan di mana-mana. Roh yang sama telah memberkati kita semua. Roh yang sama akan membangkitkan kita kembali. Sebuah dimensi yang baru. Satu gerakan yang baru untuk membawa satu goncangan. Apa yang terjadi? Ayat terakhir, pemusik boleh maju. Roma lagi. Tadi satu raja-raja, pasal yang satu raja-raja pasal 8, ini yang terakhir. Apa kata kitab? Ayat 14. Kemudian berpaling raja, lalu memberkati seluruh jemaat Israel. Sedang segenap jemaat Israel berdiri. Pak, Bu, Salomo itu bukan imam, dia raja. Tapi ketika Allah melawat kemuliaan Allah turun, tidak ada lagi pelayanan secara kontekstual. Dan inilah terjadi revival besar. Saya melihat tidak lagi ada pendeta, tidak ada lagi jemaat. Tuhan sedang membangkitkan para revivalist. Orang-orang membawa api Tuhan nanti bukan lagi pendeta. Anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak remaja, orang tua. Semua akan dipakai Tuhan untuk menjadi suatu berkat yang luar biasa. Menggoncangkan dunia ini. Pak, Bu, dan ini terjadi. Bukan apa yang di luar. Kita ini banyak suka cari yang di luar. Tapi Alkitab katakan, manakala engkau menjadikan dirimu adalah bait Allah, kau menyembah, ubah hidupmu terlebih dahulu, maka engkau bisa ubah duniamu. Kita kepengen ubah dunia kita dengan harta kita, dengan kepintaran kita, dengan gaya kita. Makin lama makin capek. Walaupun itu tidak disalahkan, tapi jika kita ubah yang di dalam, Pak Bu,
yang di luar semua akan melekat. Dan kalau melekat, dia sangat memuliakan Tuhan. Seringkali saya jumpai teman-teman, begitu dia ngalami masalah, dia menyelesaikan masalah, cuma apa? Cari masalah baru. Cari masalah gimana? Saya lagi stres, saya mau pengen hiburan aja. Tidak salah hiburan Pak Bu. Tidak salah pergi luar kota, tidak salah. Saya tidak pernah melarang. Tidak salah kamu menikmati sana sini hobimu, tidak salah. Tapi kalau ini tidak diubah dan semua yang kamu lakukan bisa jadi masalah. Mari bangkit berdiri. Hari ini yang ditanam adalah firman. Yang kita siram menyembah Bapa, Dia Raja kita. Setelah kita menyembah Tuhan, nanti kita sama-sama akan perjamuan kudus. Dari hati yang dalam selalu berkata, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, buat kehadiran-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Kedua tangan terangkat. Yang pertama, bahwa kita harus berani berkata, firman yang tertulis itu adalah perkataan Tuhan. Isi hati Tuhan secara material terbukti dan memang sudah menceritakan kemuliaannya. Iya dan amin. Tak satu pun perkataan itu harus kita lupakan. Semuanya ada firman Tuhan. Baik yang datang menegur, yang datang memberkati kita sama. Hati Tuhan adalah hati kasih adanya. Haleluya. Haleluya. Sama saya berkata, kalau imam-imam itu tahu diri, Allah mengasihi, tapi dia tahu diri. Saat mana dia mundur, saat mana dia maju. Kita terlalu percaya diri, Tuhan itu kasih, tapi kita juga perlu tahu diri. Di mana kita berkesalahan. Apakah kita sudah membangun reputasi kita, sehingga Tuhan yang sekedar. Kalau saja Alkitab menggambarkan para raja, pembesar-pembesar keluar dari Tuhan. Ketika firman Tuhan itu tidak dalam hati. Bagaimana caranya? Ketika tidak ditaati. Seperti Saul. Ketika firman Tuhan tidak ditaati. Apa yang terjadi? Roh Tuhan mundur. Ketika roh Tuhan mundur, apa yang terjadi? Roh setan masuk. Dan bulan-bulanan Saul diperbudak sama setan. Ketika kita tidak mentaati firman Tuhan. Kita menganggap firman Tuhan itu cuma tulisan. Ketika pikiran kita merasa gak apa-apa. Berarti kita sedang menolak kebenaran. Roh Tuhan mundur dari kita. Hanya saja di dalam perjanjian baru tidak ada istilah roh Tuhan mundur. Dalam kasih karunia tidak ada kata roh Tuhan mundur. Tapi dalam kasih karunia ada istilah hendaklah engkau penuh dengan roh. Kata mundur di sini bisa kurang. Kalau kita kurang roh Tuhan, maka kita perlu tambah. Kalau kita tidak tambah, roh lain masuk. Roh keegoisan, roh keangkuhan, itu roh kedagingan, pesta pora, iri hati, mementingkan diri sendiri. Kitab Galatia jelas, sama hukumnya. Allah yang disembah oleh Saul sama yang kita sembah. Kalau roh setan itu sudah masuk ke daging kita muncul, kita kan capek.
Bisa jadi orang kaya? Oh bisa lah. Bukan orang Kristen tidak kenal Yesus gak bisa kaya kok. Tapi kekayaan yang kamu pergunakan adalah tenaga kita sendiri. Letih, lesu, lelah. Dan ujung-ujungnya apa yang kita dapat tidak bisa membahagiakan kita. Juga tidak bisa membahagiakan rumah tangga kita, anak cucu kita. Itu sama membahayakan. Terjadilah pertentangan, pertengkaran. Dan akhirnya kita tidak pernah menikmati. Dan saya kira itu firman Tuhan jelas. Jadi imam-imam itu sangat bijaksana, dia mundur. Dia tahu diri. Hari ini Pak Bu, kalau seluruh dunia sedang menantikan puncak Roh Kudus, kalau mereka bisa mendengar bahasa saya, mundur dulu dirimu. Mundur dulu daging kita. Izinkan roh kita menjadi imam. Berkata apa? Tuhan ampuni saya. Saya sudah melakukan banyak kebohongan dalam hidup ini. Saya tidak lagi mentaati firman Tuhan. Sehingga roh Allah mulai redup. Tidak lagi bekerja. Yang ada roh setan tumbuhnya kedagingan. Hari ini kita membutuhkan roh Allah penuh. Tanda kepenuhan roh Allah dalam diri kita cuma satu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai. Ke gereja damai. Justru gak ke gereja gak damai. Tapi kalau kita gak gereja masa damai, itu yang masalah sahabat saya. Bapak Ibu, saya tidak sindir Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya mengasihi Bapak Ibu, saya hanya memberkati. Kesabaran, kemurahan hati, bisa memberi dan mau memberi. Ada banyak orang bisa memberi tapi tidak mau memberi. Kebaikan, kesetiaan, setia terhadap perjanjian, dan kelemah lembutan. Peduli akan orang lain. Yang terpenting adalah penguasaan diri. Itulah roh Allah mulai mundur. Jikalau Bapak Ibu hari ini hadir di sini, bukanlah suatu kebetulan. Tuhan janji bahwa Dia akan memberkati kita dan rohnya. Mari tangan terangkat, bilang sama Tuhan, Tuhan saya menyadari, saya butuh Tuhan. Alkitab katakan, saya butuh kuasa Tuhan. Kuasa yang menguasai diri saya hanya bagi Tuhan. Tidak ada kata lain, kuasa itu datang kalau Roh Kudus turun atas aku. Dan tidak ada lain kata Roh Kudus bisa turun kalau kita tidak repent, tidak bertobat. Mulai kita akui apa yang selama ini tidak sesuai firman Allah. Pandangan-pandangan kita yang negatif, bilang sama Tuhan gak apa-apa kok. Gak ada yang dengar, hanya kamu sendiri sama Tuhan yang dengar. Daripada dipertahankan, kan tidak ada untungnya. Setelah kita mengaku semua kesalahan kita. Saya pendeta aja sering kali loh. Saya salah ngomong, salah bertingkah. Tuhan ampuni saya. Saya tahu itu daging saya, lemah. Tapi saya tidak bisa jadikan kelemahan itu sebagai suatu pembenaran lalu saya biarkan aja. Ada hobi-hobi saya yang kadang-kadang juga tidak boleh. Tapi saya lakukan. Saya sadar. Tapi tidak saya membenarkan saya harus melakukan itu terus-menerus. Ketiga, tidak jadi berkat. Bahkan jadi batu sandungan. Tuhan ampuni saya. Saya butuh Tuhan. Saya butuh kuasa-Mu. Hanya kepada Dia. Dan setelah saya mengalami terobosan demi terobosan seperti itu Pak Bu. Oke, semua tangan terangkat. Sama-sama sama saya berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau saja dunia merayakan Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, kami akui itu benar. Walaupun 2000 tahun yang lalu, tetapi sifat seperti itu cenderung terjadi setiap orang percaya. Hari ini kami mau berkat Pentakosta itu, yaitu pencurahan roh yang besar, yang dahsyat terjadi pada kami. Kami siap untuk menerima mandat ilahi di akhir zaman ini untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar. Seperti Salomo
ketika ia diberkati, ia bukan seorang imam dan dia juga bukan seorang nabi, tapi mulai dia memberkati jemaat Allah. Artinya hati Salomo diubahkan, dia mengubah dunia. Hari ini ya Tuhan, kami mau firman-Mu, Roh-Mu mengubah hati kami, supaya sikap, perilaku kami mengubah dunia kami. Supaya orang lihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus, penuhilah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Penuhilah kami. Semua terangkat. Yang di atas semua, yang di rumah kalau Anda sempat ikuti, saya melihat langit terbuka dari hari Sabtu. Artinya Tuhan sedang berperkara kepada kita. Naikkan intensitas Anda akan butuh Dia. Tanganmu berserah sepenuh-penuh. Dia Tuhan. Oh iya. Di antara Anda yang begitu antusias, begitu haus, begitu rindu, dan pagi hari ini yang menjelang siang, kau akan mengalami suatu terobosan yang baru. Buat sebagian yang masih ragu-ragu, tingkatkan penyerahanmu, menyembah dengan kamu mengucapkan kata haleluya. Artinya sedang memuji Tuhan, sedang mengagungkan Dia. Yes.
Haleluya. Yes. Saya bisa melihat dan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semakin menyembah dan dapat melihat dan mengalaminya. Karena roh Allah yang terbuka di tempat ini. Haleluya. Semua tenang, terarah pada Dia. Yang di atas semua tenang. Dia sedang menghampiri. Roh akan turun atasku. Oh, yeah, yeah, Jesus. Haleluya. 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 Oh. Oh. Haleluya. Iyalah Bapak-bapak. Yang di atas tangan terangkat semua. Mungkin Anda baru ada di sini, gak apa-apa. Anda berada di tempat yang benar, tanganmu terangkat. Dan sekarang yang di atas, iya, yang di belakang, jamaah, yes. Oh, haleluya. Penuh.
Tuhan jamah. Roh Kudus saat ini penuh kalian. Penuh, 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 penuh. Yes. Oh. Yes. 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 Semua tangannya terangkat, cepat terima lagi. Yes, saya sedang melihat kemuliaan itu sedang menghinggapi semua. Oh, ya. Terus jamah, 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 jamah. Ya, jamah. Oh. Kerohanianmu bertumbuh saat ini. Karena Tuhan beri pertumbuhan. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ini bukan api yang baru. Hari ini adalah api yang baru. Api yang baru. Ketika api yang baru itu turun, dadamu merasa seperti kebakar ya. Jangan takut. Ini mengembalikan seluruh eksistensi kamu. Dia akan mengembalikan seluruh eksistensi kita untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Bergerak bersama dengan Tuhan. Ya semuanya, saya berdoa Bapa dalam nama Yesus, otoritas dan kuasamu yang ada pada hambamu, dan semuanya dengan api surgawi, api yang pernah turun di saat Pentakosta, dan api itu turun atas mereka. Aku minta di dalam nama Yesus, curahkan api Roh Kudus, curahkan, curahkan. Yes, bergeraklah semua bersama dengan Tuhan. Bergeraklah, bergeraklah. Haleluya. Ya Rabba Bapa 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 Bapa. Ya Rabba Bapa 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 Bapa. Tidak satu orang pun yang tidak dilawan. Semua dilawan, dilawan, dilawan. Dalam nama Yesus dilawan. Yes. Yes. Haleluya. 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 Yang sakit, kesembuhan terjadi pada Anda hari ini. Mari kita adakan perjamuan kudus. Cawan di tangan Anda. Buat Anda yang udah bisa memegang cawan, sebagian Anda yang gemetaran, apa-apa. Laksanakan perjamuan kudus. Buka cawan yang berisikan anggur dan roti yang ada di tangan Anda. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah,
makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roti yang ada di tangan Bapak Ibu, mari bersama saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih buat tubuhmu yang dicapi-capikan untuk kami, menyatukan kami dengan Engkau, sehingga kami menjadi ciptaanmu yang baru. Roh Tuhan ada pada kami, sehingga kami diubahkan untuk mengubah dunia. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Dan angkat cawan ini. Sama saya berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang menghidupkan kami, membaharui hati dan pikiran kami, menjadikan kami bait-Mu, sehingga roh Tuhan ada pada kami, sehingga kami umat-Mu, Engkau Allah kami, sehingga kami boleh memanggil, ya Aba, ya Bapa, dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Dari hati yang dalam, naikkan syukur kepada Dia, Tuhan kita, Allah kita. Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat kita. Uria raba sakata karaba, tinalala basikata karaya raba, uria raba sakata karaya raba, sikata karaya raba sikata, uria raba sakata karaya raba sikata karaya raba, ia raba sakata karaya raba sikata karaya raba, uria raba sakata. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua tangan terangkat buat Anda yang mempersiapkan persembahan, tangan terangkat, saya akan memberkati perpuluhan, persembahan syukur, persembahan sulung, persembahan lainnya. Bapak, setiap tangan yang terangkat, mereka mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Setiap rupiah yang mereka berikan kepada Tuhan, pengembangan perpuluhan maupun juga persembahan lainnya, Tuhan perhitungkan semua dengan dasar hati mereka sesuai kebenaran-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap rupiah yang Kau diberikan oleh mereka, Tuhan berikan kemampuan tiap daripada kami untuk mengelolanya menjadi berkat di dalam pelayanan. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.